Baik Ananda sekalian, tadi kita sudah di part video pertama, tadi kita sudah membahas ciri sosiologi. Ada berapa tadi? Ada 4 ya. Jadi itu semua harus kita pahami dari keempat tersebut. Berikutnya kenapa kita harus ilmu sosiologi itu ada? Karena memang sifatnya terus berkembang, kebutuhan manusia juga terus berkembang. Tentu harus ada cara-cara, karena setiap kali ada perubahan tentu ada masalah, dan kita perlu tahu bagaimana gejala-gejala itu agar kita bisa memang hidup dalam sebuah tatanan masyarakat. Oke, berikutnya tadi kita sudah tahu ya di video part pertama ciri sosiologi apa. Berikutnya kita adalah fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial yang pertama, perencanaan sosial merupakan alat untuk mengetahui perubahan yang terjadi di masyarakat. Tadi saya sudah mengatakan bahwa masyarakat terus berubah, sifatnya dinamis, tidak statis. Berbeda mungkin ketika berbicara ilmu-ilmu eksak, itu lebih tepatnya tidak dinamis tapi statis. Dari dulu 1 tambah 1 ya tetap jawabannya 2. Tapi kalau belajar di ilmu sosiologi atau belajar ilmu-ilmu sosial, 1 tambah 1 bisa jadi 3, bisa jadi 4, bisa jadi 5, tergantung sudut pandangnya. Misalnya si Ani menikah dengan si Bedu, maka akan timbullah Budi. Jadi berapa? 1 tambah 1-nya jadi 3. Itulah ilmu sosial ya, karena dia terus berkembang, terus mengalami perubahan. Yang ini harus kita bisa mengikuti. Berikutnya, perencanaan disusun atas dasar kenyataan yang faktual. Jadi kalau kita faktual itu berarti kenyataan-kenyataan yang terbaru. Kalau berbicara masa lalu itu namanya sejarah. Tentu ada kajiannya lagi, berbeda. Kalau bersosial berarti hari ini dan masa depan. Hasil-hasil dari sekarang itu dibicarakan dalam ilmu sejarah. Jadi harus faktual, harus terbaru, harus sesuai dengan kenyataan. Nggak ada yang namanya bohong-bohong, nggak ada yang namanya rekayasa. Misalnya pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya perubahan sosial, gaya hidup, gaya mencari nafkah, bahkan gaya belajar kita, ya. Jadi itu sesuai dengan fakta. Hari ini harus kita ikut ya. Berikutnya perencanaan sosial sebagai alat untuk mengetahui perkembangan masyarakat sehingga dapat menghimpun kekuatan sosial di masyarakat. Jadi untuk mengetahui perkembangan masyarakat, di masa pandemi, contoh kita berbicara terus ya masalah pandemi, karena memang hari ini ya, masalah ini bukan masalah hanya bangsa Indonesia saja, akan tetapi berbicara masalah pandemi COVID-19 itu berbicara masalah global yang sudah dibahas oleh WHO. Standarnya bagaimana kita bisa standar kesehatan protokoler bahkan sudah diterbitkan WHO, sudah diterbitkan negara. Jadi ini harus benar-benar kita mengetahui perkembangannya. Mungkin contoh, kalau dulu itu dari protokoler, tentang penularan COVID-19 hanya melalui droplet. Tapi perkembangan yang terbaru itu melalui airborne atau udara. Jadi kita ini harus tahu, kalau misalnya penularan melalui airborne, berarti apa yang harus kita lakukan? Itu kan harus mengikut ya. Harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Contoh. Untuk masalah COVID. Masalah bertani. Kalau zaman dulu nyangkul itu nanam padi itu pakai cangkul biasa. Tapi sekarang perkembangan zaman, kalau kita pakai cangkul tentu target kerja kita itu lebih sedikit.
tidak banyak yang bisa. Tapi semenjak revolusi industri itu dimulai dari penemuan mesin uap, tentu gaya hidup semua dunia ini berubah sampai ditemukannya mesin. Oke, kalau dulu kita mencangkul secara manual pakai pacul, sekarang mungkin bisa menggunakan traktor. Hasilnya lebih cepat, kerjanya lebih cepat. Tidak begitu menggunakan banyak tenaga manusia. Namun dari semuanya itu memiliki plus minus. Ketika kita berbicara pekerjaan dapat diselesaikan dengan mesin, maka siap-siaplah manusia akan digantikan oleh mesin. Nah, jadi yang manusia-manusia yang menganggur ini kemana? Ya, ciptakanlah lapangan yang lain. Berikutnya, sosiologi memahami perkembangan masyarakat, baik desa maupun kota, sehingga proses penyusunan perencanaan sosial dapat dilakukan. Oke, hidup di desa tentu berbeda dengan hidup di kota. Hidup di negara Indonesia tentu berbeda dengan Malaysia, Brunei, Singapura, walaupun itu di ASEAN. Nanti ketika sudah di Eropa, tentu ini juga akan berubah. Jadi kita harus memang bisa memahami perkembangan masyarakat baik di desa maupun di kota. Tetapi pada saat ini dengan adanya internet, mau kota, mau desa, selagi itu masih ada jaringan internet, kita bisa melihat jendela dunia tanpa batas. Oke, itu ya perkembangan zaman pada saat ini. Berikutnya kita masuk lagi fungsi sosiologi. Fungsi sosiologi dalam penelitian sosial pertama untuk mempertimbangkan berbagai gejala sosial yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita tahu untuk langkah-langkah apa yang akan kita lakukan ketika ada gejala-gejala sosial yang tidak biasa sering kita temuin seperti sekarang ya. Ini kan sesuatu yang tidak biasa, dimulai dari Januari, dimulai dari Wuhan sampai bisa kemana-mana. Tentu agar kita bisa bertahan hidup, tentu agar kita bisa melakukan aktivitas yang sedang kita canangkan ini new normal, tentu kita harus bisa melihat gejala-gejala. Kalau misalnya seperti ini, maka yang harus kita lakukan seperti ini, gitu. Berikutnya untuk memahami pola tingkah laku manusia di masyarakat. Jadi sosiologi ini kita bisa melihat tingkah-tingkah laku manusia yang ada di masyarakat. Hanya pada mengamatin, bukan mencari solusi. Ingat ya, hanya mengamatin, tidak mencari solusinya. Berikutnya untuk bersikap hati-hati dan selalu berpikir rasional. Apa itu rasional? Masuk akal. Bersikap hati-hati dan masuk akal. Ya, tidak yang irasional, di luar nalar. Contoh, yang hobi nonton horor itu kan irasional ya. Jadi kalau berbicara rasional berarti yang masuk akal, yang nyata-nyata sajalah nak. Nah, gitu, kita bukan berbicara perdukunan, alam gaib dan lain sebagainya ya. Walaupun saya juga sebenarnya agak-agak suka ini berbicara masalah irasional karena ya unik saja. Tapi itulah kebudayaan juga sebenarnya. Berikutnya untuk dapat melihat perubahan tingkah laku anggota masyarakat tadi sudah ya. Untuk dapat memahami simbol, kode, dan berbagai istilah yang menjadi objek penelitian. Jadi simbol-simbol, kode-kode, istilah-istilah nanti dalam penelitian ini ada nak. Nanti kita akan bahas. Nanti kalau berbicara penelitian, nanti kita akan berbicara masalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi nanti kita belum sampai bab situ, kita masih berbicara sampul-sampul luar dari sosiologi. Oke, ini kalau tahap-tahap pembangunan fungsi sosiologi dalam pembangunan bisa kamu baca. Nah, saya kasih waktu ini agak lama, silahkan kamu screenshot. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sudah di screenshot ya.
Nanti itu pasti ada pertanyaan. Kalau saya suruh pasti itu ada kode-kode, Nak. Berikutnya, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Oke, metode pemecahan masalah sosial ada 3. Metode antisipatif, metode represif, dan metode restitutif. Aduh, bahasa saya ini lidah Jawa ya, Nak. Oke. Apa itu metode antisipatif? Metode antisipatif adalah tindakan yang sifat mencegah, namanya mengantisipasi. Contoh, bagaimana agar tidak terjadi demam berdarah? Mengikuti langkah mengubur, menanam, menguras. Nah, itu biar tidak terjadi demam berdarah. Jadi itu dalam misalnya salah satu contoh. Jadi ini metode pemecahan masalah sosial ada namanya antisipasi. Ya, berikutnya represif. Ini kalau antisipasi berarti mencegah, biar nggak batuk, ya berarti jangan minum es, jangan makan sembarangan dan lain sebagainya. Berikutnya metode represif, tindakan agar membuat jera para pelaku pelanggaran. Jadi ini antisipatif sudah. Kalau sudah terjadi, misal rambu-rambu lalu lintas sudah dibuat oleh pemerintah, kepolisian, dinas perhubungan. Misal ada denda atau ada tilang ketika tidak memakai helm. Tapi kalau terjadi penilangan, terjadi denda, itu namanya represif, sudah terjadi. Berikutnya metode restitutif, tindakan yang berupa pemberian penghargaan reward kepada seorang menaati hukum. Jadi misalnya dalam sekolah saja deh, kalau kamu berprestasi tentu kamu akan diberi reward, penghargaan. Bisa dia bentuknya piagam, bisa hadiah dan lain sebagainya. Beberapa gejala sosial yang dapat dianggap sebagai masalah sosial. Pertama, kemiskinan. Kenapa kemiskinan menjadi masalah? Ya, bukan berarti kita tidak ingin hidup berdampingan dengan kemiskinan. Dia sudah berusaha tapi mungkin qadarullah, takdirnya memang tetap miskin. Ini kan harus kita lihat bahwa ini menjadi masalah-masalah yang bagaimana pemerintah bisa memberikan solusi. Misalkan kalau dia miskin tentu anaknya terhambat untuk sekolah, diberi beasiswa, diberi kartu Indonesia Pintar, diberi kartu Indonesia Sejahtera atau KIS yang diberikan oleh Pak Jokowi ya. Terus diberikan program bedah rumah. Itu semuanya adalah gejala sosial yang harus dicarikan solusi. Kesenjangan sosial ini berarti adanya perbedaan antara si miskin dan si kaya yang menyebabkan terkadang kecemburuan sosial. Kadang aja si kaya dengan si kaya masih cemburu. Oke, jadi ini juga menjadi sebuah masalah dalam sosial. Berikutnya adalah masalah kependudukan. Oke, Nak. Penduduk yang terlalu padat itu akan menimbulkan permasalahan. Permasalahannya banyak sekali. Sumber daya manusianya tidak sesuai dengan sumber daya alamnya, enggak sinkron. Ya, jumlah pekerjaannya lebih sedikit daripada jumlah kepadatan penduduknya. Ini juga menjadi sebuah masalah. Makanya ini kalau sudah jadi masalah, misalnya kepadatan penduduk menjadi sebuah masalah, apa solusinya? Dibuat transmigrasi, ya, dibuat perpindahan penduduk dari yang padat ke tempat penduduk yang lebih rendah, lebih sedikit jumlahnya, tetapi diberi lahan, misalnya perkebunan dan lain sebagainya. Disorganisasi keluarga. Oke. Permasalahan keluarga ini sering sekali menjadi karena masyarakat itu kan masyarakat terkecil itu adalah keluarga. Nanti dari keluarga nanti ada RT, RW, kelurahan, kecamatan. Jadi ini berkaitan ya, Nak. Pada nanti skup paling besarnya adalah negara. Jadi disorganisasi keluarga apabila terjadi perceraian, apabila terjadi masalah-masalah, ini menyebabkan disorganisasi keluarga.
Berikutnya adalah kenakalan remaja. Nih kamu ini yang sedang remaja ya. Saya juga pernah remaja kok. Jadi ini kadang-kadang remaja punya sikap-sikap yang merasa dirinya ini benar. Nah, jadi merasa apa yang dia lakukan itu benar, dia coba-coba dan lain sebagainya. Ini akan menjadi permasalahan kenakalan remaja ini. Berikutnya kenakalan remaja ini bentuknya banyak sekali. Narkoba, keinget ya, saya pernah mengikuti sosialisasi dari BNN bahwa Batanghari adalah peringkat nomor 2 terbesar pengguna narkoba. Jadi ini malah bahkan penyebarannya banyak sekali di daerah pelosok-pelosok ya. Motifnya, modusnya berbagai macam cara. Oke, jangan pernah mencoba-coba. Karena sekali mencoba akan sulit sekali keluar dari yang namanya jerat-jerat narkoba. Berikutnya adalah masalah lingkungan sekitar. Banyak got yang macet, mampet saja itu menjadi masalah. Apalagi dengan tetangga ya. Ini banyak sekali kamu bisa mengamatin karena kamu punya rumah, tentu kamu punya lingkungan, tentu kamu punya tetangga, kamu bisa mengamati sendiri. Uniknya belajar sosiologi, kita mempraktekkan langsung karena kita adalah bagian daripada masyarakat. Ilmunya praktek langsung. Nah, kamu bisa melihat, oh tetanggaku seperti apapun itu yang berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan masyarakat, itu merupakan kajian daripada sosiologi. Berikutnya ya materi kita terakhir ini sebelum saya nanti akan menutup closing materi kita hari ini. Sosiologi sebagai ahli riset, makanya nanti kita akan di sini kita akan banyak sekali melakukan penelitian. Jadi kalau dia mau dikatakan ilmu harus melalui riset. Kalau hanya sekedar melihat itu namanya bukan riset ilmiah. Oke, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Oke. Prediksi sosial dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Berikutnya sosiologi sebagai praktisi. Nah, ini yang praktisi banyak sekali nih. Jadi negara ini kan banyak ya dalam bidangnya, sosiolog juga dipakai di dalamnya ya. Jadi kalau praktisinya itu disebut namanya sosiolog, orangnya itu namanya sosiolog, ilmunya sosiologi. Ya, jadi kalau udah bicara sosiolog, berarti dia adalah pakar daripada ilmu sosiologi ya, ilmunya sendiri adalah sosiologi. Sosiolog sebagai guru atau pendidikan. Kalau saya ini masuk dalam sosiolog sebagai guru atau pendidik. Ya nggak gampang cari ilmunya tapi asiknya belajar sosiologi ini kita terjun langsung ke masyarakatnya karena kita menjadi bahagian daripada masyarakat itu sendiri. Oke, tadi kita perkenalan saya di part video pertama, tapi sayangnya saya tidak memperkenalkan nama saya ya. Oke, nama saya Ismalia. Saya dilahirkan di sebuah kota metropolitan yaitu Medan 39 tahun yang lalu, tepatnya di Kecamatan Medan Johor. Saya memiliki anak 3, 1 di Solo, 2 ada di sini karena pandemi ya. Kalau tidak juga yang satunya akan ke Solo juga. Dan saya memiliki ponakan yang juga sekolah di sini, tinggal dengan saya di kelas 11. Oke, nanti bisa kenalan. Hobi saya ini macam-macam. Ya, macam-macam. Kita belum bisa ketemu ya. Nanti insya Allah saya akan sekarang cukup dengar suara saya yang merdu, Mbak penyiar radio. Oke, just kidding. Belajar dengan saya enjoy. Tidak perlu takut. Walaupun saya mungkin wajahnya menakutkan, tapi hati saya hati sesejuk embun salju cece. Oke, baik, itu saja perkenalan saya. Ada pengayaannya gampang ya. Pengayaannya itu cukup
kamu buat Telegram, kita belajar lewat Telegram saja ya, karena saya akan men-share file-file yang besar. Kalau melalui WhatsApp tentu susah. Aduh ibu, bagaimana membuat Telegram? Gampang nak, tutorial di YouTube banyak. Kamu bisa ikuti tutorial YouTube. Gampang sekali kok membuat Telegram. Kamu cari di Play Store, pilih menu Telegram, kamu install. Cukup memakai HP yang kamu pergunakan saat ini. Nanti bisa invite saya ya, atau nanti saya akan buatkan grup ya. Ini kita buat grup WhatsApp kelas saja dulu ya. Nanti berikutnya kita akan belajar melalui WhatsApp dan Telegram. Itu saja perkenalan dari saya. Oke, tadi tugasnya apa? Pengayaannya buat Telegram. Terus berikutnya menulis apa yang kamu pahami terhadap yang saya bicarakan ini, yang saya jelaskan ini. Tidak sulit-sulit, cukup memahami, menulis apa yang saya sampaikan. Kalau kurang jelaskan kamu bisa ulangi lagi video ini untuk ini tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja pengayaan dari saya. Mungkin materi kita sampai sini dulu. Ada yang kurang jelas kamu boleh japri lewat via WhatsApp atau juga via Telegram. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.